mau sweeping Pak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Pak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Baka ngancam mau sweeping habaib, iya. Gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Pak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Iya. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah sosial, selalu muncul tipe tokoh yang paling depan membawa simbol agama, paling keras berbicara soal iman dan moral, tetapi paling longgar lisannya ketika menghina manusia lain. Agama tidak dihadirkan sebagai nilai etik, melainkan sebagai alat pembenaran. Padahal Al-Quran sejak awal menempatkan lisan sebagai indikator iman, bukan hanya sekedar aksesori dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Quran Surat Toha ayat 44. Demikian juga dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Juga di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, "Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu." Ayat-ayat Al-Quran ini tidak ambigu, bukan perkataan yang keras, bukan perkataan yang menghancurkan, melainkan dengan perkataan yang lebih baik. Setiap perbedaan pandangan, baik politik, sosial maupun keagamaan, tidak dihadapi dengan argumen, yang muncul justru serangan verbal personal. Publik tentunya masih bisa mengingat bagaimana kata-kata seperti buta mata buta hati, kadal kebon, unyil, jokodok, kandang kebo, mata lu bau menyan, hingga ungkapan bernuansa rasis seperti pantat Cina dilontarkan secara terbuka, berulang dan tanpa rasa bersalah, lalu dibungkus dengan klaim sedang membela agama. Ini penting dicatat, makian bukan kekhilafan lisan, tetapi pilihan retorika. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan standar yang buruk secara lisan. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini bersifat normatif dan limitatif, tidak ada opsi ketiga. Jika yang keluar dari lisan adalah hinaan, caci maki, dan penghinaan personal, maka secara etika Islam itu bukan ekspresi iman, melainkan kegagalan mengendalikan diri. Selain makian dengan kata-kata, digunakan pula stempel ideologis kepada orang-orang yang berseberangan pemahaman, yaitu liberal, sekuler, munafik, musyrik, kafir, dan anti-Islam. Dalam kajian logika dan retorika, ini bukan dakwah, ini pembunuhan karakter. Ketika seseorang tidak mampu menjawab argumen, maka identitas lawan yang dihancurkan. Sejarah menunjukkan, otoritarianisme selalu dimulai dari pelarangan berpikir, dan stigma buruk dengan membunuh karakter lawan adalah alat paling murah untuk itu. Tokoh yang sama juga dikenal sangat keras menghujat pemerintah sebelumnya. Retorikanya agresif, bahasanya kasar,
penuh klaim moral. Namun ketika kekuasaan berganti dan risikonya berubah, keberanian itu ikut menyesuaikan arah angin. Dalam analisis politik, ini bukan sikap oposisi moral, melainkan oposisi oportunistik. Publik menyaksikan bagaimana tokoh ini mencaci maki Presiden Jokowi dengan hinaan yang sehina-hinanya, dengan merendahkan yang serendah-rendahnya, mulai dari fisiknya, keluarganya, hingga keyakinannya. Tapi coba perhatikan, tokoh ini tak berani melakukan hal yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan oportunistik, atau bisa jadi menunjukkan ketakutan. Ia disebut sebagai imam besar umat Islam, gelar yang terdengar megah namun tanpa dasar representasi. Tidak ada konsensus umat, tidak ada mandat institusional, tidak ada legitimasi kolektif. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan lahir dari pengakuan umat, bukan dari klaim sepihak yang diperkuat oleh teriakan dan kemarahan. Tokoh yang sama juga menyerukan revolusi Islam, lalu berganti menjadi revolusi akhlak. Namun substansinya ternyata runtuh oleh kontradiksi internal. Bagaimana mungkin akhlak dijual, sementara lisan yang sama gemar menghina, merendahkan, dan memfitnah? Dalam etika klasik, ini disebut inkonsistensi normatif. Jarak antara klaim moral dan praktik nyata terlalu lebar untuk dipercaya. Akhirnya umat mulai jenuh. Dan di sini perlu ditegaskan, umat tidak anti agama, tetapi umat muak pada agama yang diperalat, muak pada tokoh yang menjadikan Tuhan sebagai tameng, lalu merasa sah mencaci maki manusia lain. Ketika agama dipakai untuk melanggengkan kebencian dan membenarkan makian, yang rusak bukan hanya tokohnya, tetapi kepercayaan publik terhadap wacana keagamaan itu sendiri. Mari kita renungkan, agama tidak pernah diukur dari seberapa kasar seseorang membela Tuhan. Agama diuji dari bagaimana ia menjaga martabat manusia. Dan ketika makian dibungkus dengan kesalehan, itu bukan dakwah, itu degradasi moral yang disahkan dengan menggunakan simbol agama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah, tetapi para ulama sejak dulu sudah memberi batas yang sangat jelas. Dalam kaidah fikih klasik disebutkan, menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Artinya jelas, jika sebuah amar ma'ruf justru melahirkan kerusakan yang lebih besar, maka ia gugur secara etis dan syar'i. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang kasar, lalu menghasilkan kebencian, perpecahan, dan permusuhan, itu bukan lagi sebuah kemaslahatan, melainkan mafsadat. Para ulama juga menegaskan kaidah lain, kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan yang lain, maka kemungkaran tidak boleh dicegah dengan kemungkaran baru. Makian tidak sah untuk melawan kesalahan. Penghinaan tidak pernah menjadi alat perbaikan. Jika nahi mungkar dilakukan dengan lisan yang mungkar, maka ia mewarisi masalah yang sama dengan yang dikritiknya. Dan kaidah berikut ini menjadi penegasan terakhir. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang buruk. Ini bukan konsep barat. Ini warisan etika Islam klasik. Maka ketika amar ma'ruf melahirkan kebencian dan nahi mungkar melahirkan kerusakan yang lebih luas, maka itu bisa disebut sebagai pengkhianatan ajaran Islam itu sendiri. Agama tidak pernah meminta umatnya menjadi kasar untuk terlihat benar. Agama hanya meminta satu hal, kebenaran yang harus disampaikan dengan akhlak. Dan ketika agama dijadikan tameng untuk mencaci manusia, yang sedang dipertontonkan bukan lagi keberanian iman,
melainkan kegagalan memahami kaidah dasar agama itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.